warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Bimatia Bella, NIM 2041050200082 dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video tanggapan dari Bapak dosen yang berjudul Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Konvensional. Maksudnya di sini ialah di mana ada suatu negara yang mengalami naiknya harga barang secara umum dengan terus-menerus, dan jika harga barang terus naik, maka nilai uang akan turun. Yang berikutnya ialah macam-macam inflasi. Inflasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inflasi berdasarkan sifatnya atau inflasi laju. Yang kedua ialah inflasi berdasarkan penyebabnya, dan yang ketiga ialah inflasi berdasarkan asalnya. Inflasi berdasarkan sifatnya atau laju inflasi dibagi lagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Yang pertama ialah inflasi merayap atau skipping inflation, yaitu inflasi di mana ketika dihitung secara agregat, kenaikan harganya berkisar antara 1-10% dalam setahun. Yang kedua ialah inflasi menengah atau glooping inflation, ialah inflasi di mana ketika dihitung rata-rata kenaikan harganya berkisar antara 10-30% dalam setahun. Yang ketiga ialah hyperinflation atau inflasi tinggi, ialah inflasi di mana ketika dihitung harganya berkisar antara 30% sampai 100%, bahkan bisa lebih dari 100% dalam setahun. Macam-macam inflasi yang kedua ialah inflasi berdasarkan penyebabnya. Permintaan inflasi atau demand inflation timbul karena adanya permintaan masyarakat akan berbagai macam barang yang kuat. Macam-macam inflasi yang terakhir ialah inflasi berdasarkan asalnya, yaitu ada 2, inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation ini bisa terjadi karena disebabkan dalam negeri harga-harga naik, gaji pekerjaan naik, dan permintaan tinggi sedangkan persediaan sedikit. Sedangkan inflasi dari luar negeri atau imported inflation bisa terjadi karena harga barang naik disebabkan oleh negara yang produksi secara bergejolak, mengalami gejolak. Seperti contoh, negara A membutuhkan gandum yang ditanam oleh negara B, sedangkan negara B tidak bisa memproduksi gandum dengan baik, sehingga negara B menjual gandum dengan harga yang mahal ketika diimpor ke negara. Yang berikutnya ialah inflasi karena penawaran atau cost inflation, yakni inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ialah natural inflation atau inflasi alamiah. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak dapat atau tidak mampu dikendalikan oleh orang. Sedangkan yang kedua ialah human error inflation atau inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang selanjutnya ialah sebab-sebab inflasi. Inflasi bisa disebabkan oleh 3 hal, yaitu yang pertama permintaan atau demand pull inflation, yang kedua ialah penawaran atau cost push inflation, dan yang ketiga ialah campuran mixed inflation. Yang berikutnya ialah dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Adanya inflasi dapat menimbulkan berbagai macam gangguan seperti gangguan terhadap fungsi uang, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama pada hal-hal non-primer dan mewah, mengerahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif, atau penumbukan kekayaan berupa tanah, logam mulia, kekayaan, dan mata uang. Dan nilai mata uang yang dimiliki oleh suatu negara. Yang terakhir, karena harga barang yang diproduksi tergolong memang mahal, semisal karena biaya produksinya mahal. Adapun cara atau solusi untuk mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam yaitu dengan adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam ialah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan pendapat. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.